buku ini dan generasi muda. Terus terang mata saya sudah plus, jadi saya nggak muda lagi sebetulnya. Tapi mungkin karena saya sudah mengajar jadi dosen hampir 20 tahun di Universitas Indonesia, jadi mungkin saya diminta karena dianggap berharapan dengan generasi muda setiap saat. Karena di sini ada lintas generasi, dan saya tidak yakin kita semua saling mengerti apa yang menjadi pergulatan dari masing-masing generasi. Jadi izinkan saya terlebih dahulu sesuai dengan nama yayasan kita, Komunikasi, untuk membacakan satu Instagram ini dari saudari Wanda Ponika. Saya tidak kenal dengan yang bersangkutan, tetapi istri saya memberikan ini beberapa hari yang lalu, dan saya kira baik konteksnya untuk bisa kita pelajari bersama, begitu ya, supaya jangan saling menjatuhkan generasi. Izinkan saya membaca, semoga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang bersangkutan. Jaksel tak lagi sekedar area, tapi sudah jadi gaya hidup, termasuk bahasanya yang viral, terutama di kalangan generasi Z. Generasi Z, si Strawberry Generation, merah dan kelihatan enak, tapi kesenggol dikit bonyok. Aku banyak nonton video-video pembahasan attitude generasi Z, terutama dari YouTube. Anak-anak generasi Z selalu ngerasa talented, overwork, dan gajinya underpaid. Mereka lupa saldo saat nongkrong denger live music di SCBD dan Senopati sambil minum soju. Overtime sehari butuh healing ke Bali seminggu. Nongkrong di Canggu, yoga view sawah, ngopi di Hidden Gem, dan floating breakfast. Menurut aku enakan sarapan nasi bungkus menweti. Melukat dianggap mandi bunga di pancuran aja, padahal melukat itu ada prosesinya. Semua wajib difoto buat stok konten, tentunya sambil flexing tipis-tipis lagi di beach club. Sambil kerja minum wajib boba atau kopi gula aren branded. Sembari ngedumel kalau burnout dan ngerasa circle-nya toxic. Urusan kecil aja bisa bikin mereka overthinking. Bagaimana generasi usia 40-an, itu generasi saya. Aku yang udah mapan masih bekal kopi di termos. Mental health kita aman selama saldonya healthy. Mental healthy. Gen Z wajib main kripto, biarpun mainnya dikit. Gayanya udah kayak Elon Musk. Sibuk seminar kripto hanya biar nggak FOMO. Kalau ibu dan bapak nggak tahu FOMO itu artinya fear of missing out, alias wajib eksis. Kalau kriptonya naik, buru-buru posting. Flying to the moon. Kalau jeblok, ngumpet di kamar kos, nggak mandi 3 hari, dan ngeklaim diri anxiety. Mereka nggak ada inisiatif mau nyicil apartemen. Kos aja cukup, biar ada duit lebih buat ke Holy Wings dan jadi part-time traveler dan ditulis di bio Instagram. Generasi yang insecure dan takut dewasa, tak sadar tiap detik umur bertambah tanpa bisa dihentikan. Belaga amnesia kalau one day mereka akan punya keluarga dan wajib bertanggung jawab. Buat Gen Z, ada nasihat sederhana dari mama umur 45, ini yang bersangkutan. Dalam situ akan indah kalau hal kekinian dan konservatif bisa kalian kombinasikan dalam hidup. Hiduplah menjejak bumi, bukan di awang-awang. Ingat judul lagu Tulus favorit kalian, hati-hati di jalan. Bagaimana bahasa Jakselku? Lumayan kan? Next, kita bahas relationship Gen Z. Saya agak beribet untuk bicara ini karena bahasanya luar biasa bercampur aduk Indonesia-Inggris. Saya kira semua kita tanpa sadar itu berhadapan dengan isu adaptasi. Saya sendiri beradaptasi ketika saya pertama kali menyadari saya harus beradaptasi ketika saya masuk universitas, harus menyesuaikan diri bagaimana caranya belajar, bersosialisasi, lalu ketika tinggal di luar negeri, lalu ketika saya menjadi suami, lalu ketika saya menjadi seorang ayah. Saya kira semua kita punya masalah untuk mencari tahu eksistensi jati diri. Nah, menarik untuk melihat bahwa Gen Z itu adalah mayoritas penduduk Indonesia. Dan mereka lah yang akan menjadi masa depan kita. Ini saya tunjukkan betapa setiap generasi punya pergumulan, kebetulan saya ambil dari Amerika. Bahwa dari silent generation, boomers, Gen X, millennials, atau Gen Y, dan Gen Z, semua punya masalah. Tetapi terkadang kita berhadapan dengan satu masa di mana ada kemarahan dari satu generasi ke generasi lainnya. Sehingga yang berkembang sekarang adalah woke culture, yang berkembang adalah cancel culture, social justice warrior, dan ini adalah sesuatu yang sempat viral untuk menunjukkan bahwa berani beda, anti-mainstream.
Dan juga ada pertentangan tentang bagaimana caranya untuk mencari jati diri. Nah, yang menarik adalah sebetulnya kalau kita bicara mengenai kekristenan, itu adalah soal jati diri. Kalau saya ambil kata pengantar dari penerbit Bina Kasih untuk buku Khotbah di Bukit, dimulai dengan satu pernyataan gamblang. Masalah jati diri paling sentral dalam kehidupan manusia. Anak bungsu itu dianggap sudah mati bukan karena ia hilang, melainkan karena ia telah kehilangan jati dirinya selaku anak bapaknya. Nah, kalau kita lihat di sini, generasi Z dan setiap generasi itu punya masalah. Dan sekarang kita punya isu yang sangat sensitif yang tidak harus kita hadapi cepat atau lambat, tentang gender. Dan bagaimana umat manusia itu sudah berhadapan dengan isu yang sangat sensitif seperti ini. Nah, kalau begitu, bagaimana kita memahami dunia yang berkembang? Apakah ada satu hal yang baru? Kalau kata pengkhotbah, tidak ada yang baru di bawah matahari. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan khotbah di bukitnya John Stott? Tadi disampaikan oleh Pak Alberto, bagaimana buku ini bagus untuk beliau, dan saya izinkan saya untuk memberikan perspektif tambahan. Kenapa buku ini penting? Saya tidak ingat kapan saya membaca buku ini pertama kali. Sudah puluhan tahun yang lalu, untuk menunjukkan bahwa saya sudah mulai berumur sekarang. John Stott secara jujur mengatakan ada 25 buku yang dia periksa untuk menunjukkan bahwa bukunya bukanlah satu-satunya dan bukan tafsir begitu. Sehingga kalau kita lihat kenapa ini menjadi buku yang baik. Salah satu buku yang membuat wawasan saya bertambah secara signifikan adalah buku ini. Ini adalah buku yang akan saya rekomendasikan kepada setiap orang untuk mampu melihat bahwa iman Kristen itu dapat diterapkan. Dan secara kualitas penulisan baik dan juga dengan kualitas penerjemahan baik adanya. Apakah buku ini adalah buku teologi? Sedikit banyak iya, satu hal yang tidak bisa dihindarkan. Dan John Stott di sini memberikan satu tafsir atau satu pandangan tentang apa yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah. Lalu kemudian, apa itu berduka cita, apa itu lemah lembut, apa itu orang yang lapar dan haus akan kehendak Allah, apa itu murah hatinya, apa itu orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, dan orang yang dianiaya karena melakukan kehendak Allah. Bahwa hukum kencana menjadi hal yang menarik dalam konteks khotbah di bukit. Dan saya bisa mengatakan bahwa buku ini jujur untuk bisa membahas tentang apakah khotbah di bukit itu sudah kuno, tidak lagi relevan untuk kita bahas, dan bagaimana kritik terhadap Kristus serta kekristenan. Theodore Roosevelt misalnya, yang terkenal di Amerika dengan buku Counterculture, satu hal mana yang memang merupakan satu kejadian hari ini, adanya kebudayaan tandingan dengan woke culture, sampai kemudian dalam satu kesimpulan bahwa untuk bisa memahami apa yang terjadi, ujung-ujungnya adalah dia mengutip Matius 16 ayat 26 di dalam buku ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Bahwa John Stott membahas itu untuk menunjukkan bahwa ini bukan satu apologetika belaka tentang kekristenan, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa sekalipun ada protes, sekalipun ada keresahan hati, seperti Pangeran Nechliudov dalam karakter yang dibuat oleh Tolstoy, The Resurrection, ujung-ujungnya adalah untuk menunjukkan kekristenan itu dan kebenaran kitab Matius itu sulit untuk disangka. Biar saya bacakan apa yang ditulis oleh John Stott itu, bahwa tokoh Pangeran Nikoladov yang umumnya dianggap sebagai potret dari Tolstoy sendiri, pada akhir novelnya membaca ulang Injil Matius. Ia melihat dalam khotbah di bukit bukan pikiran-pikiran indah yang serba abstrak, yang untuk sebagian besar mengetengahkan tuntutan-tuntutan yang berlebihan dan serba mustahil, melainkan perintah-perintah bersahaja, nyata dan praktis, yang jika dituruti, dan ini dapat dilakukan,
bakal menegakkan suatu orde masyarakat manusia yang baru sama sekali. Dalam mana kekerasan bukan saja akan berhenti dengan sendirinya, melainkan kasih karunia terbesar yang dapat diharapkan manusia, kerajaan Allah di atas bumi akan dapat menjadi kenyataan. Meskipun banyak yang kritik tentang Tolstoy punya posisi di dalam keimanannya, atau yang paling gamblang apa yang dikritik oleh Nietzsche dalam buku Ecce Homo. Sebagai seorang anak dan cucu dari pendeta Lutheran, Nietzsche mengatakan bahwa ini adalah simpati kepada yang lemah dan mengambang, yaitu kekristenan. Menurut Nietzsche, kekristenan itu tidak masuk di akal, karena agama itu harusnya merebut, bukan agama yang lemah lembut. Ini semua dibahas oleh John Stott. Sehingga ketika saya membaca ini pertama kali, dalam usia yang jauh lebih muda dari sekarang, saya seperti asik diajak ke berbagai literatur dunia, yang diakui dan menjadi kontroversi dan dengan jujur menunjukkan kegamblangan apakah dapat dipertahankan atau tidak. Di sisi lain, di sini banyak ada sejumlah mahasiswa koleha dari Fakultas Hukum dan mantan mahasiswa saya. Saya menjadi sangat bertambah wawasan saya dalam pembacaan buku-buku karya John Stott, terutama di Bukit ini. Ketika kita juga diajak untuk memahami ilmu yang lain sama sekali dari apa yang kita geluti. Untuk bisa memahami terang dan garam, kemudian John Stott mengatakan demikian, bahwa dua-duanya hanya tahu memberi dan menghabiskan dirinya saja. Dan dengan demikian merupakan kebalikan dari setiap keagamaan yang egosentris. Demikian dicatat oleh Figley. Ini satu hal yang kemudian membuat saya, dulu sih nggak suka kimia, karena kimia demikian membosankan, hanya menghafal. Ternyata kimia ada gunanya juga. Tadi disinggung oleh Pak Alberto tentang carilah dulu kerajaan Allah, satu klaim dan perintah dari Kristus, menunjukkan kepada kita bahwa apapun latar belakang keilmuan kita, maka kita akan bertemu dengan Allah di satu titik. Dan khotbah di bukit memberikan kepada kita satu pemandangan, apakah latar belakang saya ilmu hukum, apakah latar belakang Pak Alberto seorang ekonom, apakah penerbit, filsuf, atau ilmu, pasti akan mampu disapa oleh Tuhan lewat pernyataan-pernyataan Kristus. Dan menarik untuk melihat bahwa khotbah di bukit itu adalah sesuatu yang dilakukan di awal penginjilan dari Kristus. Lalu ada pernyataan juga yang sangat erat dengan ilmu kenegaraan, ketatanegaraan, kenegarawanan bahkan. Disampaikan oleh John Stott di sini, saya dapatkan versi bahasa Inggrisnya. Whenever Christians are conscientious citizens, they are acting like salt in the community. Dan ingatlah bahwa garam itu fungsinya hanya tahu menghabiskan diri sendiri. Lalu dikutip oleh John Stott, as Sir Frederick Chatterwood put in his contribution to the symposium, is a revolution change. To try to improve society is not worldliness but love. To wash your hands of society is not love but worldliness. Satu hal yang dekat dengan kita, terutama bagi Anda yang mencari tahu bagaimana posisi orang Kristen. Dr. Leymena misalnya keluar dengan teori lingkaran konsentrik tentang kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Sehingga di sini kita melihat bahwa di dalam pembahasan John Stott tentang khotbah di bukit, kita dekat dengan apa yang menjadi kebutuhan bangsa Indonesia tentang posisi orang Kristen dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat dalam bahwa pengabaran Injil bukan hanya sekedar menginjili ansih, tetapi juga untuk memberikan satu kontribusi real sebagai sesama warga negara. Nah, menarik untuk melihat bahwa pembahasan yang dibuat oleh John Stott itu ada crescendonya, ada peningkatannya. Dari jati diri, kebenaran, ambisi, sikap Kristiani, watak Kristiani, ibadah Kristiani, doa Kristiani, langsung sampai pada bagian akhir komitmen Kristiani. Saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Alberto, itu adalah pilihan. Dan di sini kita melihat bahwa komitmen Kristiani itu ada di dalam posisi yang vital untuk menunjukkan bahwa kekristenan itu ada di mana. Dan khotbah di bukit menunjukkan kepada kita, sekalipun secara logika tidak masuk di akal, tetapi di sini John Stott menunjukkan
bahwa justru ke dalam kebangkrutan manusia itulah kemudian kita bisa melihat bagaimana khotbah di bukit dimampukan kita oleh Roh Kudus. Nah, sebetulnya apa yang dibahas oleh John Stott ini adalah sesuatu yang sifatnya pertumbuhan imani. Bina Kasih misalnya mengeluarkan banyak buku, dan antara lain buku anak-anak mengajarkan kepada kita tentang bagaimana memahami iman Kristen. Dan itu bisa dilihat sebagai satu bentuk perjalanan iman sesuai dengan kedewasaan yang ada pada setiap individu. Buku Khotbah di Bukit ini masuk ke dalam seri pemahaman dan penerapan amanat Alkitab masa kini. Sekian buku judul sudah diterbitkan oleh Bina Kasih untuk menunjukkan kepada semua bahwa sekalipun buku ini berat, dalam pengertian bahasa Indonesianya bagus, dengan kualitas terjemahan yang bagus, namun buku ini pun bukan sesuatu yang akan menyusahkan bagi dia yang baru menjadi seorang lahir baru. Karena bahasanya pun lugas dan dibuat sedemikian rupa. Dan yang paling penting adalah seri pemahaman dan penerapan amanat Alkitab masa kini ini mempunyai 3 rangkap tujuan untuk menerangkan, menyingkap, dan menyajikan bahan yang alkitabiah dan dapat mudah untuk dimengerti. Saya kira kita agak kurang memberikan apresiasi kepada penerjemah. Nah, penerjemah buku ini adalah G.M.A. Nainggolan. Saya tidak yakin saya mengingat dengan persis nama beliau. Mungkin Pak Arman jauh lebih tahu daripada saya. Saya panggil yang bersangkutan itu dengan nama Om Jenggot, karena jenggotan dia. Jadi sebelum ada banyak saudara-saudara kita yang berjenggot, dia lebih dahulu berjenggot. Dengan apik dan penuh dengan kecintian menerjemahkan buku John Stott ini, sehingga saya kira dia pun mencapai satu hal yang sangat baik, tidak kalah dari kemampuan John Stott untuk menulis. Karena sidang pembaca dibawa benar-benar mampu untuk mengikuti dalam kualitas literatur yang tinggi. Nah, saya mau mengakhiri ini dengan mengatakan begini. Berkali-kali Kristus mengatakan di dalam khotbah di bukit, kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu. Kamu telah mendengar firman, tapi aku berkata kepadamu. Menunjukkan satu otoritas yang bagi saya dari latar belakang ilmu hukum menunjukkan bahwa dialah yang sebenarnya mampu untuk mengatakan apa yang benar, apa yang salah. Karena kalau hukum itu adalah klaim, maka Kristus itu mengklaim dengan tegas. Kalian sudah dengar begini, tapi dengarkan saya. Kalian sudah mendengar itu, tapi dengarkan saya. Sehingga bagi generasi muda, salah satu yang membuat saya sampai pada kesimpulan yang ada di sebelah kiri. Knowledge is power, itu semua orang sudah pernah mendengar. Tetapi dalam pembacaan ini, salah satunya membawa saya kepada satu kesimpulan lebih lanjut. But wisdom is authority. Nah, bagi Anda generasi muda, dan kenapa buku ini penting untuk generasi muda, adalah banyak orang cerdas di Indonesia, banyak mahasiswa saya cerdas, banyak overachiever untuk Bapak dan Ibu sekalian tahu. Masa depan Republik ini cerah kalau kita hanya mengukur kecerdasan intelektual kognitif. Tetapi yang kurang adalah dari setiap generasi kemampuan untuk berbijaksana. Dan sini saya senang sekali untuk selalu mengakhiri saya punya slide setiap dalam acara Kristen dengan lukisan Maestro Sujoyono. Seorang yang kemudian menjadi Kristen di penghujung hayatnya setelah bergumul sekian tahun. Untuk kehendakmu jadilah. Dan kalau kita mengingat Amsal, kiranya generasi muda itu mampu untuk memahami apa maksud kerajaan Allah bagi hidupnya dan bagi masyarakat ini. Pertama-tama dengan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan hukum kencana, pedoman kencana yang ada dalam khotbah di bukit, seharusnya memampukan semua kita untuk membiarkan Roh Kudus bekerja, dan lihatlah apa yang akan terjadi. Saya kira untuk pembahasan saya sementara itu dulu, Ibu Chelsea. Saya kembalikan pada Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yuun, luar biasa. Kita bersama dibawa kembali ya dalam perenungan dan refleksi
oleh Pak Yuun dengan izinkan saya mengutip di sini, komitmen Kristiani bahkan dalam situasi kebangkrutan manusia itu justru memampukan kita untuk melihat, merenungi, bahkan mudah-mudahan menghayati bagaimana khotbah di bukit itu masuk dalam kehidupan kita secara nyata. Dan konteks untuk anak muda dan lintas generasi yang dinyatakan Pak Yuun tadi bahwa knowledge is power, but wisdom is authority, ya itu di lintas generasi memang sangat diperlukan untuk kita pahami bersama dalam karya-karya setiap harinya dan di setiap sektor yang kita tekuni.